Yuk lanjut lagi. Selamat beraktivitas. Semua. Jangan lupa supportnya. Xuanxing ungu. Melihat kata ini, seluruh orang Qin Yu tampaknya terkena petir, dan gambar pikirannya melintas melalui gambar adegan penebusan dosa anak, dan adegan kedua kakak laki-laki mengobrol di sumber air panas, dan ayah adegan bersama. Ulang. Qin Yu merasa bahwa seluruh jiwa gelisah. Impuls untuk pulang tiba-tiba memicu gelombang tak berujung di hati Qin Yu yang tenang. Qin Yu tidak bisa menekan dorongan itu. Fober, kamu bisa masuk ke ruang itu ketika kamu masuk, tanya Qin Yu. Ya, bagaimana Anda harus masuk? Fubo melihat ekspresi Qin Yu, mau tidak mau bertanya. Qin Yu menghela nafas. Xuanxing adalah tempat di mana saya tinggal sejak usia muda. Bahkan jika kekuatan saya saat ini dapat merobek ruang, saya dapat membuat bagian yang memungkinkan saya memasuki dunia fana. Sulit, saya masih belum memiliki kekuatan itu. Untungnya, para pendahulu mobil telah memperbaiki saluran ruang angkasa ini. Hati Qin Yu penuh sukacita. Kamu bisa masuk, tapi Qin Yu, jangan lupa ketika kamu memiliki kekuatan untuk membuka pintu, kamu harus kembali. Fubo menghela nafas. Qin Yu mengangguk. Meyakinkan, aku akan kembali. Qin Yu selesai, matanya beralih ke pilar di depannya. Mengambil langkah, Qin Yu menghilang ke pilar dan menghilang. Oh, mari kita pindah ke bintang-bintang. Qin Yu hanya merasa bahwa tubuh berjalan sangat cepat. Satu-satunya hal yang dilihat mata adalah ruang yang kacau. Inilah yang sering dilihat Qin Yu ketika dia merobek ruang. Sekitar 7 kali bernapas, Qin Yu merasa bahwa pemandangan berubah. Itu. Aliran ruang bergolak telah menghilang, dan ada ruang tak berujung di depannya. Gravitasi ini sangat kecil. Qin Yu melihat ke belakang, di belakangnya ada lubang menelan yang tidak mencolok, yang menelan lubang pada pandangan pertama dan mengira itu adalah lubang hitam, tetapi gravitasi lubang hitam terlalu kecil. Qin Yu mengerti bahwa begitu dia memasuki lubang hitam ini, dia dapat kembali ke kuil para dewa lagi. Qin Yu ingat posisi ini. Xuanxing seharusnya tidak jauh dari sini. Qin Yu melihat ruang tanpa akhir, dan para dewa segera menyebar. Pencerai ini, Qin Yu menemukan bahwa jarak yang ditempuh oleh para dewa bahkan lebih dari yang tercakup oleh dunia iblis peri. Lebih jauh. Qin Yu memiliki perasaan yang sangat jelas bahwa selama dia memancarkan energi, dia dapat merobek ruang dunia fana. Benar saja, ini lebih rendah dari ruang dunia iblis peri. Qin Yu melambai. Tiba-tiba, ruang besar yang tumbuh lebih dari 10.000 meter muncul di depan Qin Yu. Dari celah di ruang ini, kekuatan melahap terus berlanjut, tetapi kekuatan melahap ini tidak dapat mempengaruhi Qin Yu. Untuk sesaat, celah ruang ini secara otomatis diperbaiki oleh alam semesta. Tampaknya cara asli Zhou Xian tidak seperti itu, seru Qin Yu. Zhou Xian berada di depan dirinya sendiri, dia bisa merobek ruang di tengah gelombang, dan bahkan dengan mudah membiarkan ruang dimusnahkan. Diri asli memang terkejut. Sekarang tampak bahwa robekan Zhou Xian tentang ruang pemusnahan hanyalah ruang dunia fana. Ruang dunia fana milik tingkat ruang terendah. Merobek ruang ini bukan masalah besar, dan sekarang Qin Yu dapat melakukannya dengan mudah. Xuanxing, tidak jauh dari jarak ini. Pengetahuan Qin Yu telah menemukan bintang ungu dari jarak hampir setengah dari galaksi di sini. Langsung langkah besar, seluruh orang Qin Yu menghilang ke ruang ini. Qin Yu berdiri di atas bintang Yellowstone, dan tidak bisa melihat bintang besar di kejauhan. Bintang ungu. Pada awalnya, saya menderita di Yellowstone Star, dan akhirnya menyadari kegelapan bintang-bintang. Bintang ungu di kejauhan, terlihat dari arah Yellowstone, api dan putih langit terlihat jelas. Itu jelas merupakan dua wilayah kutub Xuanxing, dan bentuk tubuh Qin Yu dengan cepat melesat ke arah Xuanxing. Saat dia mendekat, Qin Yu juga melihat wilayah laut yang luas di atas bintang ungu misterius, serta lautan bintang kerusuhan pusat. Ada sebuah tanah kecil di utara laut tempat laut kerusuhan itu berada. Ini adalah benua Qianlong. Daratan besar di selatan laut adalah benua Tenglong. Melihat blok Xuanxing, ada adegan di benak Qin Yu. Budidaya di benua Qianlong. Berjuang dalam pemahaman dasar laut. Kegilaan membakar langit di benua Tenglong. Qin Yu berdiri di depan Xuanxing, tapi dia tidak memasuki Xuanxing. Setelah waktu yang lama Qin Yu menenangkan suasana gelisah. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum dan menghela nafas kampung halamannya bahkan lebih memalukan. Kemudian Qin Yu menghilang dari udara tipis dan telah memasuki bintang ungu. Daratan Qianlong. Jarak antara Qin Yu dan iblis-iblis telah ada selama 4.000 tahun, dalam 4.000 tahun atau lebih, benua Qianlong telah mengalami dinasti berulang, tidak ada dinasti yang bisa cemerlang secara permanen.
Dinasti Qin kuno, dinasti Han lama, dinasti Song lama, semuanya hanya dalam ingatan. Area fana daratan Qianlong saat ini memiliki persatuan yang langka. Kekaisaran Tang. Li Si, kaisar pendiri dinasti Tang, membunuh setengah dari hidupnya dan akhirnya menyatukan hampir semua wilayah daratan Qianlong. Kecuali itu. Zona terlarang manusia hutan belantara itu adalah wilayah monster. Dinasti Tang, yang telah berada di negara itu selama lebih dari 200 tahun, sekarang sangat makmur. Namun, karena tidak ada musuh, seluruh kelas aristokrat kekaisaran tampaknya agak cantik, mengejar kesenangan, mengejar keindahan, dan mengejar umur panjang. Ini juga membuat kultivator semakin dihormati. Kekaisaran dinasti Tang, Kota Guangling. Kota Guangling adalah kota terbesar di dinasti Tang. Yang paling terkenal di sini adalah keindahan dan makanannya. Keindahan menarik sejumlah besar bakat, dan makanan menarik beberapa bangsawan. Kota yang sibuk di kota Guangling ini tidak perlu banyak bicara. Di malam hari, jalan-jalan dan lorong-lorong kota Guangling menggantung lentera, dan malam adalah waktu paling makmur dari seluruh kota Guangling. Orang-orang datang dan pergi di jalanan, banyak orang memakai brokat dan membawa belenggu kecil di belakang mereka. "Tuan, kemana kita akan pergi hari ini?" kata seorang saudari dengan hormat. Sang raja memelototi perut besarnya, dan jari kelingking berlari menuruni karakter yang terbentang, dan tersenyum hari ini. "Ya, Tuan," kata Xiao Yan dengan hormat. Namun, saat ini, kecemerlangan luar biasa turun dari langit, itu adalah pedang. Wajah lelaki tua itu dengan perut besar tiba-tiba berubah, dan tiba-tiba ia menarik napas, dan perut besar itu tiba-tiba terbanting. Tinju kanan tuannya juga merah, dan dengan angin yang memburu, tuan itu membanting tinjunya. Keluarlah. Tinju keluar, dan ada ledakan kosong. Pedang panjang itu patah, dan si pembunuh juga meludahkan darah, dan segera melarikan diri. Mata kecil itu melintas di matanya, dan mereka harus mengejarnya. Sang master batuk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan mengejar, orang itu hanyalah pembunuh medali perunggu Skynet. Tidak ada gunanya mengejar." Orang-orang Skynet Xiao Yan juga mengubah wajahnya. "Tuan, kembalilah dulu, orang-orang yang ingin membunuhku, hanya meminta pembunuh perunggu terlalu kecil untuk melihatku." Wajah lelaki tua itu dingin, dan langsung berbalik. Pemandangan ini di jalan, banyak orang di restoran di sebelah jalan yang terlihat. Tianwang Skynet masih ada. Seorang pria muda berpakaian hitam duduk di restoran mendengus. Ini adalah Qin Yu, yang datang ke daratan Qianlong ketika dia kembali ke kota asalnya. Qin Yu tidak sibuk akan segera kembali. "Sebagai gantinya, saya akan membiasakan diri dengan kampung halaman saya setelah 4000 tahun. Selain itu, pengetahuan Qin Yu mencakup seluruh bintang ungu, dan pada bintang ungu itu, hanya saudara laki-lakinya yang kedua Qin Zheng, yang masih ada di sana. Adapun ayah Huang De, kakak laki-laki Qin Feng, dan Feng Yuzi dan lainnya, tidak dalam Suan Sing Ungu. Termasuk adik perempuan asli Xiao Yan tidak dalam Suan Sing Ungu." Qin Yu tahu bahwa kakak laki-lakinya masih lebih cepat dalam budidaya mereka, dan mereka memiliki beberapa harta yang tersisa sendiri. Selama 4000 tahun, mereka cukup untuk mencapai negeri dongeng yang meningkat. Adapun saudara kedua mereka Qin Zheng, mereka masih berada di dunia fana. Qin Yu juga mengharapkan ini. Bagaimanapun, Qin Ge, saudara kedua, adalah yang paling lambat dari 3 bersaudara. Pria itu adalah peraih medali perunggu Skynet barusan. "Aku tidak menyangka Bos Wang, yang sangat bocor, memiliki kekuatan sebesar itu." Beberapa bangsawan di restoran membicarakannya. Hanya pembunuh perunggu yang diundang. Sepertinya orang yang ingin membunuh bos raja menghabiskan terlalu sedikit uang. "Jika kamu bertanya pada pembunuh, Ashi, di Skynet, siapa yang bisa melarikan diri?" kata putra bangsawan lainnya. Qin Yu mendengarkannya. "Pembunuh abu. Pada saat itu, ketika aku masih berada di dunia fana, sepertinya tidak ada level Ashi dalam pembunuhan itu. Selama 4000 tahun, perubahannya sangat besar." Qin Yu menghela nafas dan menyesap gelas anggur. Selama bertahun-tahun, teknologi pembuatan bir Qianlong telah meningkat pesat. "Saudaraku, saya mendengar bahwa wanita muda dari keluarga Qin dari keluarga pertama seni bela diri, Nona Qin Yutong, akan pergi ke kota Guangling. Tahukah Anda?" kata seorang putra bangsawan. "Guo Xiong, aku sudah tahu ini, kalau tidak aku akan bergegas ke kota Guangling dan aku tahu bahwa Nona Qin Yutong akan tiba di kota Guangling besok," kata saudara laki-laki Li. Nona Qin Yutong adalah kecantikan pertama dalam seni bela diri. Jika ada yang bisa menikahinya, itu bukan hanya keindahan wanita itu, tetapi bahkan beberapa rahasia teratas dari keluarga Qin dapat diolah. Siapa bilang tidak, keluarga Qin diturunkan hampir 3000 tahun, dan kekuatannya kuat, tidak perlu diragukan.
Tiba-tiba sekelompok orang mulai membicarakan ini, Qin Yu Tong. Qin Yu ragu. Keluarga Qin ini dapat diturunkan selama 3000 tahun, itu harus berhubungan dengan saudara kedua. Qin Yu hati diam-diam, tetapi menurut gagasan Qin Yu, keluarganya tidak akan menjadi keluarga seni bela diri kecil. Apalagi observasi saja. Di base camp keluarga Qin-nya, ada banyak master dalam periode berkembangnya saudara laki-lakinya yang kedua Qin Zheng, di kota Yanjing, dan bahkan banyak master. Kekuatan keluarga Qin sebanding dengan kekuatan beberapa sekte daratan Tenglong. Qin Yu Tong, Qin Yu juga mengamati sedikit keesokan harinya, dan memang tumbuh warna nasional. Namun, Qin Yu tidak terlalu peduli. Kemudian Qin Yu berjalan-jalan di beberapa kota di Qianlong. 3 hari kemudian, Qin Yu datang ke kota Yanjing. Kota Yanjing adalah markas utama keluarga Qin, bahkan setelah bertahun-tahun, masih. Dinasti Qianlong berubah, tetapi setiap generasi dinasti tahu satu hal. Ada keluarga besar potensial Qin di daratan Qianlong, yang memiliki kekuatan pamungkas untuk menghancurkan dinasti. Oleh karena itu, kota Yanjing telah menjadi keluarga Qin selama bertahun-tahun. Pada saat itu, Istana Wang Wang di Zhendong kini telah dinamai Deyuan. Selama 4000 tahun terakhir, pemiliknya adalah keluarga Qin. Qin Yu sendirian, berdiri di luar Deokuan Mansion. Aku akan kembali, kata Qin Yu lembut. Di luar gerbang Deyuan, kecuali Qin Yu, tidak ada yang berani mendekat. Ketika seseorang agak dekat, penjaga taman akan terlihat dingin dan dingin. Tapi Qin Yu berdiri di sana, tetapi para penjaga tampaknya hilang. Bahkan beberapa orang yang berjalan di samping memandang Qin Yu. Lampu akan secara otomatis terdistorsi ketika mengenai daerah Qin Yu. Pemahaman tentang ruang cukup untuk membuat Qin Yu memutar ruang dan membiarkan orang-orang di sekitarnya tidak melihat diri mereka sendiri. Ini mungkin tidak begitu mudah di dunia iblis peri, tetapi ruang dunia fana lebih sederhana dan mudah dikendalikan. Pada saat ini sepasang ayah dan anak perempuan datang, wanita dengan kerudung, dan ayahnya berpakaian sederhana. Bahkan jika wanita itu mengenakan kerudung, Qin Yu dapat melihat melalui wajahnya. Wanita ini adalah Qin Yu Tong, yang pernah dia lihat keindahan pertama seni bela diri. Hei, kali ini keluarga memanggil kita semua jaminan untuk melakukan sesuatu. Seorang gadis cantik yang terlihat seperti gadis berusia 20 tahun bertanya kepada orang setengah baya di Xingyi. Pria parubaya di Xingyi ini berkata dengan suara pelan, jangan bertanya, sudah pasti penting untuk memiliki perintah panggilan yang dikeluarkan oleh tuan rumah 3 hari sebelum panggilan. Ini adalah suara yang ayah dan anak perempuan pandai, dan kekuatan Qin Yu mudah didengar. Para penjaga rumah Deyuan menghentikan ayah dan anak perempuan itu. Ayah dan anak perempuan itu hanya menunjukkan undangan, dan penjaga masuk bahkan jika ayah dan anak perempuan itu dimasukkan. Cabang samping saya tidak berharap saudara kedua membubarkan keluarga. Ini juga bagus. Qin Yu berdiri di gerbang rumah dan menonton dengan tenang. Hanya dalam 1 hari, banyak orang menerima undangan dan memasuki Deyuan. Rumah orang-orang ini sendirian atau datang dengan 1 atau 2 orang. Tuan, apakah kamu tidak masuk di pintu? Sebuah suara terdengar di hati Qin Yu. Pikiran diucapkan, itu adalah tinta unicorn. Hanya tinta, binatang buas unicorn dengan koneksi jiwa Qin Yu yang akan mengetahui kedatangan Qin Yu. Tinta Kirin, kamu memberitahuku kabar tentang saudara lelakiku yang kedua. Qin Yu bertanya suara itu. Ya, Tuan, Qin Zheng sudah tahu bahwa kamu kembali. Kali ini dia memanggil semua cabang pembantu ke Taman Jerman, Mo Qilin berkata dengan sangat jujur. Saudara kedua, dia tahu bahwa saya bisa kembali. Saya akan bertemu dengan saudara laki-laki kedua saya nanti. Sekarang saya akan pergi dan melihat bagaimana generasi muda saya dari keluarga Qin. Kata Qin Yu acuh tak acuh. Ya, Tuan, tinta unicorn seharusnya. Segera Qin Yu berjalan dengan tenang dari gerbang Deyuan. Dengan persepsi Qin Yu tentang ruang, bagaimana mungkin para pendamping yang tidak konsisten dengan alam bawaan melihat Qin Yu? Berjalan di koridor yang akrab, Qin Yu berjalan selangkah demi selangkah. Disinilah kakak laki-laki itu tinggal. Qin Yu memandang ke sebuah halaman. Tapi selama 4000 tahun, itu telah berkali-kali direnovasi. Qin Yu merasakan renovasi batu bata dan ubin. Ada tempat terlarang di sini, dan orang luar melarangnya. Qin Yu tidak bisa menahan senyum. Saya mengunjungi seluruh Taman De, yang merupakan kediaman Raja Timur. Qin Yu menemukan bahwa, pada awalnya, Qin Feng dan kediaman ayahnya dijaga oleh penjaga, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Kecepatan budidaya saudara laki-laki kedua memang lambat. Pengetahuan Qin Yu jelas mengamati kekuatan saudara laki-lakinya yang kedua hari ini. Selama 4000 tahun, itu hanya di tengah-tengah udara.
Kecepatan kultivasi ini memang sangat membisu. Kembali ke kota asalnya, hati Qin Yu sangat tenang. Di masa lalu, sebuah halaman tempat para tamu tinggal, tetapi saat ini ada beberapa orang dari keluarga Qin. Orang-orang di dinasti Tang, semuanya berdiri di puncak karakter, tetapi di base camp keluarga, satu persatu sangat sederhana. Karena orang-orang dari kelompok agunan ini memahami bahwa status mereka terkait dengan bantuan keluarga Qin, dan kekuatan sejati Qin sangat mengerikan. Pergi keluar pintu halaman. Hei, bisakah kita tidak melihat saudara laki-lakiku di masa depan? Sebuah suara yang tidak asing terdengar. Ini adalah Qin Yutong. Kaki Qin Yu bergerak, tapi dia melangkah ke halaman. Pada saat ini, Qin Yutong sedang berbicara dengan ayahnya. Yutong, jangan terlalu banyak berpikir. Ini adalah satu-satunya perintah dari dua penatua keluarga Qin. Ini bukan hanya cabang kami. Suku-suku lain juga mengirim murid elit keluarga. Ayah Qin Yutong, Qin Fulan, aku hanya bisa menghela nafas. Qin Yu memiliki sedikit bocoran. Satu-satunya penatua yang masih hidup. Tahu itu, Qin Yutong memiliki sedikit ketidakberdayaan di wajahnya, dan segera menatap ayahnya. Ayah, apakah Anda melihat para penatua? Saya telah melihatnya sekali. Anda juga harus tahu identitas para penatua. Saya adalah kaisar pertama dalam arti sebenarnya dari dinasti Qin. Qin Fulan menghela nafas. Qin Yutong tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan jejak ibadah. Dia berkata, tentu saja saya tahu bahwa para penatua terlalu tua, bukan hanya dia tetapi juga para penatua agung. Ketika saya memimpin dinasti Qin untuk menyapu Liu He, siapa yang berani memblokir, dan yang paling kuat juga tiga tetua. Saya mendengar bahwa kekuatan tiga tetua adalah orang pertama dalam keluarga Qin saya yang terbang ke negeri dongeng. Tidak hanya ini, kekuatan dari tiga tetua lebih mengerikan dari yang kamu kira. Bahkan beberapa kekuatan dalam kerusuhan laut begitu diperhatikan oleh keluarga Qin. Itu juga karena tiga tetua. Seru Qin Fulan, aku mendengarkan sejak aku masih kecil. Perbuatan tiga sesepuh tumbuh, oh itu adalah jenius yang sebenarnya. Aku tidak mendengarkan perbuatan penatua. Aku adalah orang pertama yang mengandalkan kekuatan asing untuk mencapai alam bawaan. Hanya dalam 20 tahun, aku memasuki bidang pemahaman. Aku benar-benar tidak bisa mempercayainya. Betapa pahitnya untuk dimakan. Sekarang para pangeran seni bela diri itu memamerkan kepada saya, satu demi satu, untuk pembenaran diri. Dibandingkan dengan tiga penatua, orang-orang itu benar-benar. Qin Yutong merasa jijik di matanya. Setelah mendengarkan Qin Yu sebentar, saya tidak bisa menahan tawa. Ternyata ini terlalu tua, artinya dirimu sendiri. Sangat disayangkan bahwa terlalu sulit untuk mencapai ranah bawaan oleh pekerjaan eksternal. Dikatakan bahwa setiap generasi dalam kelompok etnis telah memilih 10 anak yang luar biasa untuk mengolah pekerjaan asing. Namun, dalam 4.000 tahun terakhir, hampir setiap orang tidak dapat lagi berlatih dalam pekerjaan luar, dan budidaya itu berhasil. Salah satunya adalah Anda, Paman Qin Sitian. Tapi saya mendengar bahwa latihan tiga sesepuh Taisang sangat kuat, kata Qin Fulan. Paman Qin Sitian, saya kenal dia, anak-anak dari semua keluarga Qin telah memujanya. Dia adalah satu-satunya yang telah menjadi penatua 3 tahun. Seru Qin Yutong. Ketika saya mendengar ini, Qin Yu terkejut. Sudahkah praktik perubahan bintang diturunkan? Pengetahuan Qin Yu segera mencakup seluruh Tamanda. Pada awalnya, pengetahuan Qin Yu hanya didistribusikan untuk menemukan saudara laki-lakinya yang kedua, dan ia tidak mengamati dengan cermat orang lain. Kali ini, mencarinya, Qin Yu dengan mudah menemukan orang yang mengolah latihan perubahan bintang. Pada hari-hari awal nebula, tidak buruk untuk dapat mencapai tingkat ini dalam 40 tahun terakhir. Qin Yu tiba-tiba menemukan pria bernama Qin Sitian. Yutong, kapan kamu akan menikah? Kamu tidak bisa menunggu, dan jujur saja, mereka yang mengejar kamu masih baik, kata Qin Fulan sambil tersenyum. Qin Yutong tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Saya tidak mau, saya tidak ingin meminta saya untuk memiliki ketekunan atau bakat dari tiga penatua di masa depan. Saya hanya ingin memiliki 1/10 dari tetua dari tiga tetua. Anak-anak yang mulia itu. Qin Yu tidak bisa menahan tawa menarik dan menarik. Siapa kamu? Qin Yutong terkejut menemukan bahwa seorang pemuda berkulit hitam berdiri tidak jauh. Qin Fulan juga berbalik dan melihat pemuda kulit hitam. Segera rendah hati, Anda juga anak dari keluarga Qin. Saya Qin Fulan tahu bahwa adalah pemahaman, dan tidak mungkin untuk masuk ke taman Qin keluarga Qin. Karena Taman Jerman memiliki pesan, melindungi binatang, dan menjaga binatang, tetapi hampir semua orang di keluarga Qin telah mendengar tentang mereka. Ya, saya adalah keluarga Qin. Qin Yu mengangguk dan tersenyum. Matanya beralih ke Qin Yutong.
Gadis kecil, kadang-kadang persyaratan untuk suaminya tidak terlalu tinggi, itu cocok. Gadis kecil Qin Yutong tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Aku jauh lebih besar darimu. Qin Yu tersenyum. Saat ini, Qin Fulan sedang bermain drum di dalam hatinya. Dia dapat merasakan napas khusus Qin Yu, yang merupakan atmosfer integrasi dengan surga dan bumi. Itulah satu-satunya saat saya melihat tetua Taisang. Dia juga merasa bahwa para penatua seharusnya tidak sebagus para pendahulu. Mungkin itu adalah tuan dari keluarga Qin saya. Kata Qin Fulan dalam hatinya, selama 4000 tahun, keluarga Qin juga memiliki beberapa tuan. Pada saat ini, ada orang lain di luar halaman. Qin Fulan, kata orang itu acuh tak acuh. Utusan itu adalah orang dewasa. Qin Fulan tampaknya adalah orang, segera berjongkok. Bahkan Qin Yutong juga ada di dalam tubuh. Keluarga Qin memiliki wali-wali. Wali-wali dibagi menjadi 3 kelas. Jubah emas adalah yang terendah, penjaga biru sedikit lebih tinggi, dan yang tertinggi adalah wali hitam. Bahkan wali berpakaian emas terendah, keterampilan mencapai setidaknya periode Yuan Ying. Pemilik memiliki pesanan. Setelah 1 jam, semua orang pergi ke Maple Evening Hall untuk menghadiri makan malam. Kaisar Jinyi berkata, bahkan jika dia berbalik dan pergi, dia sepertinya tidak melihat Qin Yu sama sekali. Ketika utusan itu pergi, Qin Fulan dan Qin Yutong langsung datang. Hei, bagaimana orang dewasa itu sepertinya belum melihatnya? Qin Yutong bertanya-tanya untuk melihat Qin Yu. Jika status Qin Yu tinggi, pembawa pakaian emas setidaknya memberi hormat minimum. Jika status Qin Yu rendah, setidaknya Qin Yu dan utusan mantel emas memberi hormat. Namun, jubah Jinyi bahkan tidak memandang Qin Yu dari awal sampai akhir, yang membuat orang bertanya-tanya. Qin Yu berjalan ke bangku batu dan duduk dan berkata, saya ingin dia melihat saya, dia akan melihat. Saya tidak ingin dia melihat saya, dia tidak bisa melihat. Kemudian Qin Yu membalik tangannya dan mengeluarkan kendi dan minum. 1 gigitan ya, itu masih minuman yang enak dianceng. Qin Yutong dan Qin Fulan saling memandang, tetapi mereka tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Berdiri di depan orang lain, ingin orang melihat dan melihat, jika Anda tidak ingin orang melihat, Anda tidak bisa melihat mereka. Apakah ada kekuatan magis seperti itu? Tidak pernah mendengarnya. Qin Yu sedang minum anggur di halaman ini. Setelah 1 jam. Di dalam aula malam Maple. Saat ini, Maple Night Hall adalah rumah bagi sejumlah besar karakter dari berbagai cabang keluarga Qin. Orang-orang ini penuh dengan puluhan meja dan dapat membayangkan banyak orang. Tetapi pada saat ini semua orang tidak memindahkan sumpit karena patriark belum datang. Qin Yu juga duduk di meja di malam Maple. Keluarga Qin hanya memeriksa undangan di pintu, dan kemudian mereka tidak mengeceknya sama sekali, karena semua orang tahu. Daratan Qianlong, tidak ada yang berani pergi ke kepala keluarga Qin. Karena beberapa agunan berasal dari 1 orang, beberapa datang ke 2 orang, beberapa datang ke 3 orang, jadi masih ada banyak jamuan makan. Qin Yu terperangkap di dalamnya, dan orang luar masih berpikir bahwa Qin Yu juga orang tertentu dari genus. Pemiliknya ada di sini, kata seorang pelapis emas di depan aula malam Maple, dan semua orang berdiri. Mengikuti pengikut dari 4 penjaga biru, pemilik keluarga Qin saat ini datang dari aula belakang. Mata pemilik itu tenang dan Qin Yu mengangguk diam-diam. Kekuatan utama ini tidak kuat, hanya di tengah-tengah Yuan Ying. Kamu, hari ini, adalah hari yang besar. Kalimat pertama Tuhan ini memungkinkan semua geng untuk tinggal. Karena semua orang ingat. Belum lama ini, para penatua Taisang secara pribadi memerintahkan agar semua suku agunan mengirim anak-anak elit keluarga ke Taman Jerman, dan membiarkan para murid elit itu mulai mengintai ke berbagai tempat untuk menjaga keluarga Qin. Pada saat yang sama, ia juga mengklaim bahwa keluarga Qin menghadapi bahaya besar, dan semua cabang samping harus waspada. Tetapi dalam sekejap mata, Tuhan bahkan mengumumkan hari hebat. Meski kaget, orang-orang di bawah masih berisik. Semua orang harap yakin bahwa para tetua dari 2 tetua secara pribadi memerintahkan bahwa anak-anak elit dari suku jaminan akan dikembalikan ke keluargamu. Dan para tetua dari 2 tetua, segera pergi ke aula malam Maple, kata pemilik dengan keras. Bahkan jika Anda tenang, orang-orang di bawah akan terpana. Apakah kedua tetua datang segera? Aku tidak salah. Sungguh, apakah ini sudah waktunya bagi para penatua untuk datang? Bahkan Qin Fulan telah melihat penatua dinasti Sang dan penatua kedua. Inilah sebabnya Qin Fulan adalah pemimpin keluarga Qin, dan ada kurang dari 10 penatua di aula. Diam, sebuah suara terdengar dari pintu samping aula Maple, dan aku melihat seorang kurir hitam masuk. Tiba-tiba semua orang diam. Legenda mengatakan bahwa keluarga Qin dari wali keluarga dibagi menjadi 3 tingkatan emas, biru, dan hitam.
Level hitam ini adalah level tertinggi, bahkan jika orang terlemah mencapai periode kosong, dan bahkan mencapai tahap perampokan. 3 duta besar kulit hitam di depan membuka jalan, dan para lelaki muda berjubah kuning pucat masuk. Taisang dua orang tua. Pemiliknya menghormati upacara itu. Rumah keluarga Qin diubah setiap 100 tahun, tetapi posisi 3 tetua bersifat permanen. Di antara 3 tetua, salah satu dari mereka memiliki hak yang jauh lebih banyak daripada pemiliknya. Taisang dua orang tua. Bakat di bawah ini terbangun, dan masing-masing membungkuk dengan hormat. Hanya satu orang yang tidak memberi hormat, yaitu Qin Yu. Saudara kedua, Qin Yu hanya mengangguk sedikit. Qin Zheng melihat Qin Yu, dan ada kejutan di matanya. Namun, Qin Zheng dulunya adalah generasi kaisar. Dia mengendalikan keluarga Qin selama 4000 tahun. Dalam sekejap mata, dia menekan kegembiraan hatinya dan mengangguk kepada Qin Yu. Beberapa penjaga di sebelahnya melihat Qin Yu tidak bersumpah, dan segera marah. Tidak ada dorongan. Suara spiritual Qin Zheng terdengar di benak beberapa orang. Setelah menunggu semua orang menjadi suku, Qin Zheng berkata sambil tersenyum, Anda, beberapa waktu yang lalu, keluarga Qin saya menghadapi krisis, tetapi sekarang krisis telah berlalu, dan anak-anak elit itu dipindahkan, saya percaya satu. Mereka kembali ke rumah mereka selama bulan itu. Anda bisa merasa nyaman. Orang-orang berikut dari semua lapisan masyarakat, ketika mereka mendengar kata-kata dari para penatua dari kedua penatua, ini adalah napas panjang yang lega. Beberapa hari yang lalu, yang disebut kesusahan, tetapi biarkan orang-orang suka burung kejutan. Semuanya, tolong nikmati makan malam. Setelah Qin Zheng selesai, dia berjalan mendekat. Orang-orang itu melihat Qin Zheng turun, dan mereka semua bersemangat untuk tahu harus berkata apa. Qin Zheng hanya mengangguk dan tersenyum, dan pergi ke meja Qin Yu untuk melihat Qin Yu. Saudara kedua, Anda berhasil dengan sangat baik. Sekarang keluarga Qin saya sudah melewati 10.000. Qin Yu berdiri. Secara akurat, keluarga Qin telah menambah hingga 80.000 orang, kata Qin Zheng. Qin Yu pergi ke Qin Zheng saudara kedua. 3 saudara. Qin Zheng juga menatap langsung ke Qin Yu. Qin Yu Tong, yang berada di meja yang sama dengan Qin Yu, mendengarkan keduanya berbicara tapi itu agak konyol. Kamu, aku dengar hari ini, aku harap kamu tidak membagikannya. Qin Zheng menyapu bagian dalam aula malam Maple. Lalu Qin Yu dan Qin Zheng dua bersaudara meninggalkan aula malam Maple berdampingan. Hei, aku tidak salah. Qin Yu Tong memandang ayahnya, dan Qin Fulan juga tidak bisa dipercaya jika kamu tidak salah, itu adalah 3 tetua legendaris. Dia, juga 3 tetua Qin Yu Tong tiba-tiba teringat bahwa dia pernah berkata di depan Qin Yu, ada kondisi tentang sang suami, mau tidak mau memerah. Para pemimpin dari berbagai suku agunan di aula Maple semua bersemangat. Apakah ketiga tetua Taisang akan kembali akan ada bahaya? Sekelompok orang bersemangat sampai ekstrim, dan semua orang lega. Biarkan semua orang merasa nyaman, inilah sebabnya Qin Yu ada di depan semua orang dan meneriaki saudara kedua Qin Zheng. Dengan kekuatan Anda sendiri, Anda tidak perlu menyembunyikannya.